Bukan malah perbedaan buruk ya? Iya. Untung ada dia gitu. Malah senang Si penghakim itu. Nah, menurut kalian seberapa penting bermisi itu? Bermisi, hidup dalam bermisi maksudnya membagikan Injil ya? Oke, dari aku kali ya. Oke. Boleh. Kalau buat aku bermisi itu penting banget gitu. Kenapa? Karena aku rasa gini, kita tahu Injil itu adalah kekuatan Allah yang bisa mengubahkan seseorang gitu ya. Dan aku yakin kalau misalkan orang yang udah diubahkan hidup sama Yesus gitu, itu nggak mungkin bisa tinggal diam aja gitu tanpa membagikan Bener apa yang banget. dia rasa. Ini loh yang berhasil ngubahin aku yang dulu sama yang sekarang udah beda gitu loh. Dan sama kayak halnya yang itu pun terjadi sama aku gitu loh saat aku mengalami ada perubahan di dalam Yesus gitu, yang bahkan perubahannya kayak nggak masuk akal gitu kan. Itu nggak mungkin bisa tinggal diem aja gitu buat nggak bagiin itu ke orang lain, berharap orang lain juga bisa merasakan apa yang kita rasakan gitu. Iya, keren banget ya. Berarti ibaratnya aja kayak kita misalnya nemu tempat makan hidden gem gitu Iya, kan. Kayak, bener. pasti kita juga cerita ke orang-orang kan, kayak aku kemarin habis makan di sini enak banget gitu. Apalagi kita udah ngerasain kasih Tuhan gitu kan, kayak wah aku dikasih sedemikian rupa sampai hidupku berubah, pasti aku juga pengen cerita gitu ya. Itu keren banget sih. Aku setuju banget sama kamu. Kalau buat Rachel, definisi jadi garam dan terang itu kayak gimana? Oke, garam dan terang itu kan identitas kita sebagai orang yang udah percaya. Nah, sebenarnya garam itu kan memberi rasa. Wow, benar-benar. Dimana dunia yang udah rusak ini, dunia yang udah tawar ini, disitulah peran kita sebagai garam dunia. Yaitu memberi rasa, memberi kasih yang dari Allah, yang udah kita terima kepada dunia ini, sehingga ada rasa-rasa baru tuh yang menjadikan dunia ini indah dan dipandang oleh Allah baik gitu. Benar-benar. Berarti kehadiran kita harus bisa dirasakan buat orang lain gitu. Harus bisa kasih rasa gitu. Ibaratnya ada kamu sama nggak ada kamu harus ada bedanya dong gitu kan. Nggak mungkin kayak nggak ada dia juga sama aja gitu. Dan perbedaan itu tuh karena kasih Allah Ya. yang udah kita terima. Benar. Dengan kita bantu mereka untuk kenal value-value yang benar gitu. Bukan malah perbedaan buruk ya? Iya. Untung ada dia gitu. Malah senang Si penghakim itu. Orang Kristen yang menghakimi itu. Malah seneng gitu nggak ada dia gitu. Ada grup yang nggak ada kitanya. Ya. Waduh, toksik banget. Jangan gitu, jangan sampai kita Nggak kayak boleh gitu. berkesis ya. Nggak boleh ya guys gitu. Oke, kalau buat kamu belum ngomong kan? Gimana caranya ngajakin teman-teman kamu itu buat bermisi bareng-bareng gitu? Wah, ini nih. Yes. Kalau dari aku sendiri yang pertama punya kerinduan yang sama. Karena ya kalau memiliki kerinduan yang beda-beda nggak bisa jalan dong. Visinya aja udah beda, kerinduannya aja udah beda gitu. Jadi pertama memiliki kerinduan yang sama. Yang kedua, aku percaya bahwa ketika kita udah sama-sama bertumbuh di satu komunitas, apalagi mungkin kayak udah lama gitu kan bertemunya, pasti memiliki kerinduan yang sama sebenarnya. Cuma harus ada satu orang yang untuk sebagai eksekusi. Maksudnya biasa tuh sama-sama memiliki kerinduan yang sama. Cuma kadang berpikir kalau ku jalani sendiri kok agak berat gitu. Benar. Jadi harus ada satu orang yang kayak, guys, yang kayak sebagai pemancing. Iya. Rindu nggak sih yang lain juga diubahkan? Kayak rindu nggak sih yang lain juga dipanggil Tuhan, nggak cuma kita gitu. Jadi mungkin dari satu orang ini, yang lain juga, oh iya aku juga punya kerinduan yang sama, bla bla bla. Jadilah tergerak gitu. Jadi gitu. Jadi bangun dulu satu kerinduan. Benar. Eksekusi. Kerinduan tuh maksudnya kerinduan untuk menjalankan misinya Tuhan gitu ya, benar ya. Itu memanfaatkan prinsip konformitas namanya. Waduh. Wes. Kalau dilakukan sendiri nggak bisa nih, harus bareng-bareng gitu, biar yang lain FOMO. Masa aku sendiri gitu. Ini juga ada benarnya. Iya kan? Karena kita satu tubuh Allah, nggak bisa dong sendiri-sendiri.
Masa tangan jalan sendiri iya, kan? iya. Serem kalau tangan jalan sendiri gitu. Bisa jalan juga Yang lain ngomong. Iya, maksudnya kayak Deo udah ini nih, udah memuridkan gitu. Aku juga pengen dong bisa memuridkan kayak dia gitu. Maksudnya tuh dalam FOMO, dalam hal yang positif Iya, gitu betul. ya. Ter-encourage untuk melakukan hal yang lebih baik juga gitu. Oke. Last question buat Pastor El nih. Kenapa sih penting banget ngejalanin misinya di dalam komunitas gitu? Ya, kita terlepas dari alasan karena ini perintah Tuhan ya, itu Iya, itu iya, kayak iya. udah pasti gitu. Harusnya udah pada tahu Tapi ya. ada alasan-alasan logis nih. Benar-benar. Nah, misi itu aku bagi jadi dua lah. Paling tidak itu bisa jadi dibagi dua dalam hal ini. Yang pertama penginjilan, yang kedua pemuritan. Oh. Ya, pada akhirnya semua itu kan ke arah situ lagi ya. Ya, tentu Nah, saja. penginjilan itu kan membuat kita banyak, membuat banyak orang semakin percaya. Tapi pemuritan itu membuat orang bertumbuh, ya kan. Jadi ya memang gereja, komunitas itu adalah tempat di mana orang Kristen itu harusnya bertumbuh kan. Nah, ketika banyak orang bertumbuh, ketika banyak orang itu yang grow di dalam kekristenannya, aku percaya bahwa makin banyak hal yang dapat dikerjakan oleh gereja tersebut. Wow. Gitu. Nah, kalau banyak doang tapi orangnya hanya semangat di hari Minggu, Iya. ya udah kerjanya cuma ibadah hari Minggu doang. Iya, iya. Gitu kan. Tetapi ketika ada pertumbuhan di dalam kehidupan mereka, kesadaran akan pentingnya bermisi di luar kehidupan mereka, di situ mereka akan memiliki dampak yang lebih besar. Benar-benar. Nggak cuma dampak personal, tapi misalnya kayak ketika aku bangun tim ini gitu ya, aku percaya ini udah ada beberapa orang yang grow nih, yang memang ini kan kepemimpinan udah berapa kali ya? 3 kali kalau nggak salah. Wow. Dia ini pemimpin koordinator ketiga. Pertama aku sama ada satu partner, lalu aku kasih ke bawah lagi, ketiga baru dia kayak gitu. Ya karena mereka bertumbuh, jadi bisa terus berlanjut gitu. Nah, karena kan yang sebelumnya kan udah for good, Benar-benar. udah pergi dari Jogja. Aku juga pasti karena pandemi sudah mulai berakhir kan, bertanggung jawab kerohanian yang secara langsung kan bertambah juga. Jadi aku bisa percayakan kepada orang yang baru kayak gitu. Nah, dampaknya bisa terus berlanjut. Nah, ketika aku mau memulai pelayanan ini, ya aku bisa percayakan dengan santai kepada orang yang aku tahu, ini orang udah bertumbuh gitu loh, sehingga aku bisa mempercayakan pelayanan ini. Gitu, walaupun ini baru. Setidaknya walaupun mereka nggak ngerti, baru tahu, baru sama-sama jalan di ladang TikTok ini, setidaknya ada kerinduan untuk Setuju banget. berdampak kayak gitu. Benar. Begitu juga nanti ke depannya kita nggak tahu, gereja kan ya buat aku harus memulai terus pelayanan yang baru ya. Harus membuka platform-platform pelayanan yang baru demi kepentingan bermisi itu. Nah, ketika banyak orang bertumbuh di situ, ya kita bisa percayakan dengan tenang, bisa percayakan dengan santai. Kenapa? Iya. Karena mereka orang-orang yang komit, orang-orang yang sungguh-sungguh kayak gitu sih. Oke, berarti pentingnya untuk regenerasi juga ya. tentu. Regenerasi bahkan juga dampak yang lebih besar Dampak yang juga. lebih besar gitu. Iya. Jadi orang juga keluar dari gereja, mereka juga tahu apa yang harus dilakukan, mereka udah stabil dan mereka tahu cara menjalankan misi ini gitu ya. Oke, keren banget. Nggak kerasa kita udah mau selesai. Kok lega ya kalian? Padahal lega. Sedih. Lega apa sedih? Lega apa sedih sih? Kalian tertekan ya, aduh. Tapi ini dong, satu pesan dulu buat teman-teman yang nonton di sini deh, supaya mereka juga semangat juga untuk ikutan bermisi, semangat juga untuk menggunakan sosial media mereka buat memberitakan kabar baik. Dari Pastor El dulu. Iya. Live on mission lah. Wah. Iya serius banget gak tuh? Hidup dalam misi. Itu dalam misi. Maksudnya ya itulah kekristenan sih. Iya, Kekristenan tuh ya kita nggak cuman menikmati Allah, tetapi juga membagikan Allah kan. Kalau quote-nya John Piper kan, God is most glorified when we are most satisfied in Him gitu. Aku percaya kalau kita memang sudah dipuaskan di dalam Dia, ya seperti makanan hidden gem tadi, kita nggak bisa sembunyikan. Udah hidden pun kita bagikan kayak gitu. Iya, Jadi ya, benar-benar. ya malah membuktikan bahwa memang Kristus itu sudah kita nikmati. Benar-benar. Jadi bagi-bagi ya, jangan pelit ya. Yoi. Kalau kalian pesen buat teman-teman, Miliki kerinduan. memiliki Kerinduan kerinduan. untuk berubah, kerinduan untuk orang lain juga mengenal Yesus, dan banyak kerinduan yang lain. Iya, semuanya berawal dari kerinduan. Kalau nggak rindu mah juga ya mager. Oke, Cika gimana? Kalau aku mungkin pakai yang tadi ya, jadi Alkitab terbuka buat orang-orang di sekelilingmu. Jadi Alkitab yang terbuka. Jadi kehadiranmu itu membawa dampak Betul. yang positif. Yang positif. Yang positif. Ingat. Kalau Rachel,
carilah kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Berarti aplikasinya harus rajin-rajin baca firman Tuhan. Betul sekali. Dengan ikut Rita. Pemuritan, mau dimuridkan, mau dikasih rules. PR ya. PR ya, tertekan ya. Enggak dong, kita suka cita kan kalau Sukacita. ngejalanin di dalam komunitas bareng-bareng bikin kita suka cita. So, itu tadi podcast kita bareng Fire Community Jogja. Semoga bermanfaat buat kalian dan sampai ketemu di podcast selanjutnya. Yesi is helping them now. Dadah.